Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, kalau kalian adalah pemain tenis meja yang baru aja mau mulai serius, kalian pasti ngerasain satu kebingungan terbesar ini, milih senjata, alias karet bet yang tepat. Milih karet itu jujur aja persis kayak milih karakter di video game. Keputusan kalian bakal nentuin banget gimana gaya main kalian di meja nanti. Jadi, hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan dua senjata populer yang sifatnya benar-benar bertolak belakang. Kita punya Nitaku Moristo SP di satu sisi, dan Dr. Neubauer Killer Extreme di sisi lainnya. Tapi sebelum kita masuk ke hal-hal yang terlalu teknis, coba deh kalian bayangin dua skenario ini. Kira-kira kalian tuh tipe pemain yang kayak gimana sih? Apakah kalian mau nyerang lawan tanpa ampun, main cepat layaknya peluru yang melesat dari sebuah pistol cepat? Ataukah kalian lebih suka jadi pemain yang cerdik, yang suka masang jebakan beracun, bikin lawan pusing dan frustrasi karena arah bola kalian nggak bisa ditebak sama sekali? Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal lihat persis gimana dua konsep seru ini diwujudkan ke dalam selembar karet tenis meja. Tapi tunggu dulu. Buat kalian yang mungkin benar-benar masih pemula banget, pasti nanya, karet bintik tuh apaan sih sebenarnya? Gini, bayangin karet tenis meja biasa, yang licin dan mulus itu. Nah, karet bintik ini kebalikannya. Permukaannya itu punya tonjolan-tonjolan kecil yang menghadap keluar. Kalau dipegang, teksturnya agak mirip kayak sikat atau tapak sepatu yang bergerigi. Tonjolan inilah yang secara drastis mengubah cara bola memantul dan berputar. Jadi, alih-alih mantul dengan mulus, bola yang kena karet bintik ini bakal punya efek aneh, yang pastinya bakal nyusahin banget buat lawan kalau mereka nggak terbiasa. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Si cepat Nitaku Moristo SP, sang pistol. Senjata pertama kita ini cocok banget buat kalian para pemain modern yang punya jiwa menyerang menggebu-gebu. Hal yang paling gokil dari Moristo SP ini adalah rasanya waktu dipakai itu hampir mirip banget sama karet licin biasa. Dan percayalah, ini krusial banget buat pemula. Karet ini pakai tipe bintik pendek klasik, tapi sponsnya medium soft. Jadi pantulannya ngebut banget. Gak cuma cepet, untuk ukuran karet bintik, dia masih bisa ngasilin putaran atau spin yang lumayan tinggi loh. Plus kontrolnya super stabil dan linear. Maksudnya kemana kalian arahin balanya, ya kesitulah bola itu bakal melesat dengan kecepatan penuh. Nggak ada efek-efek kejutan dari karetnya sendiri. Terus, apa aja sih yang bisa kalian lakuin pakai pistol ini di meja? Wah, banyak banget. Kalian bisa ngelepasin smash kilat yang dijamin langsung bikin mati langkah lawan. Kalau lagi diserang, kalian juga bisa ngelakuin counter attack atau serangan balik dengan gampang. Dan buat urusan backhand, kalian bisa dengan nyaman ngelakuin teknik flip atau pukulan punch yang tajam dan nekan lawan. Intinya, kalian pakai karet bintik ini layaknya senjata ofensif modern. Kalian yang pegang kendali tempo bermainannya. Nah, sekarang di bagian 2, kita punya sang jebakan. Dr. Neubauer Killer Extreme, sang racun. Kalau tadi kita ngomongin kecepatan murni, sekarang kita masuk ke dunia taktik yang membingungkan. Kalau Moristo itu bintik pendek klasik, Killer Extreme ini masuknya ke kategori medium peps atau bintik semi panjang. Karet ini, wow, jujur aja, nggak diciptain buat main cantik. Karet ini murni diciptain buat ngacoin lawan. Waktu kalian mukul bola pakai ini, hasilnya sering banget berupa bola mati atau knuckleball yang nggak ada putarannya sama sekali. Yang bikin kesel lawan, lintasannya bisa kelihatan ngambang, tiba-tiba nyungsep tajam pas ngelewatin net. Ditambah lagi ada efek anti-spinnya, jadi mau lawan ngasih putaran sekencang apapun, nyaris nggak ngaruh, bener-bener beracun. Poin krusial yang harus kalian ingat soal Killer Extreme ini, kalian nggak perlu repot-repot mukul bola keras-keras. Buang jauh-jauh pikiran itu. Tugas utama kalian cuma nempel di dekat meja, terus ngeblok. Udah gitu aja. Blok yang kalian hasilin bakal mematikan dengan sendirinya, karena karet inilah yang kerja otomatis buat kalian. Dia bakal ngancurin ritme lawan dan maksa mereka buat terus-terusan bikin error. Entah bolanya nyangkut di net lah atau malah melambung keluar meja karena mereka salah baca pantulan bola beracun kalian. Masuk ke bagian 3, mari kita lihat perbandingan gaya bermain langsung antara pistol versus racun. Kita adu aja langsung nih. Kalau kita perhatiin tabel ini, perbedaannya langsung kelihatan tajam banget. Buat urusan kecepatan, Moristo SP menang telak. Dia sangat cepat. Sementara Killer Extreme lebih nyantai di tingkat sedang sampai cepat. Kalau soal putaran, Moristo bisa ngasih putaran tinggi, sedangkan Killer Extreme malah bunuh putaran itu jadi bola knuckle alias bola mati. Dari segi kontrol, Moristo itu stabil, gampang ditebak. Sebaliknya, Killer Extreme itu aneh dan gak terduga. Bukan cuma buat lawan ya, tapi buat kalian sendiri yang make kalau belum terbiasa. Makanya, gaya main Moristo itu lebih ke serangan aktif. Sementara Killer Extreme itu rajanya blok dan gangguan. Milih karet itu ujung-ujungnya soal prioritas. Kita lihat kelebihannya ya. Di satu sisi, Moristo SP itu ngasih kecepatan tinggi dan gampang banget buat adaptasi kalau kalian sebelumnya pakai karet licin. Buat pemula yang mau nyicipin main pakai bintik, ini ramah banget. Di sisi lain, senjata utamanya Killer Extreme itu kemampuannya buat nolak atau ngebuang putaran lawan.
Kalau kalian paling males ketemu lawan yang servisnya muter-muter bikin pusing, Killer Extreme ini ibarat tameng yang sempurna, sekaligus senjata mematikan waktu kalian ngeblok serangan mereka. Tapi ingat, nggak ada senjata yang sempurna di dunia ini. Moristo SP punya kelemahan, yaitu dia nggak ngasih efek kejutan buat lawan. Kalau kalian mainnya pasif, bola kalian bakal kerasa biasa aja dan gampang banget diserang dalik. Kalian dituntut buat terus aktif mengerang. Nah, kalau Killer Extreme, kekurangannya adalah dia nyaris nggak bisa ngasilin putarannya sendiri, dan kekuatan serangannya jauh di bawah Moristo. Dan ini yang paling penting buat pemula. Butuh waktu ekstra, adaptasi, dan feeling yang lumayan unik buat bisa naklukin sifat aneh dari karet ini. Terakhir, di bagian 4, kesimpulan. Mana pilihan Anda? Ini saatnya nentuin senjata mana yang paling cocok sama identitas kalian. Kalian bakal cocok banget pakai Nitaku Moristo SP kalau kalian itu orang yang kompetitif, suka banget main dengan ritme cepat dan main hajar. Kalau kalian pemula yang selama ini nyamannya pakai karet licin, tapi pengen nyoba gaya main yang lebih direct atau langsung tanpa harus ngerombak dasar pukulan kalian, ambil Moristo. Ini buat kalian yang pengen mendominasi permainan lewat serangan. Tapi, sebagai alternatifnya, kalian wajib lirik Dr. Neubauer Killer Extreme kalau mental main kalian itu layaknya seorang ahli strategi. Kalian lebih puas ngelihat lawan garu-garu kepala kebingungan daripada harus buang tenaga mukul bola kenceng-kenceng. Kalau kalian senengnya ngeblok presisi, ngancurin tempo, dan emang nyari efek bola beracun yang bikin lawan mati kutu, nah, karet inilah yang diciptain khusus buat ngelayanin gaya main licik kalian itu. Pada akhirnya, milih karet bed itu, apalagi buat kalian yang baru mulai, adalah soal mengenali gaya main mana yang paling bikin kalian tersenyum puas pas lagi tanding di meja. Jadi, coba tanya ke diri kalian sendiri, apakah kalian tipe pemain yang suka mendobrak masuk dan nembakin serangan bertubi-tubi pakai sang pistol? Atau kalian ini peracik taktik yang suka menjebak lawan masuk ke dalam perangkap racun yang mematikan? Pikirin baik-baik, tentukan senjata kalian, dan taklukkan meja. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa dan selamat berlatih!